Di depan pagar terkesan seram, lampu redup terhalang papan. Selalu ada sinar di saat suram, tetaplah hidup dengan penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian nih teman-teman, progres renovasi aku di hari ke-24 ya teman-teman. Ini udah jalan minggu keempat. Nah, di sini tuh udah mau buat mindahin WC ya teman-teman, dan juga mau lanjut buat buat ngecor gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini tuh tadi dibuka pelan-pelan banget sama Pak suami ya teman-teman, dan alhamdulillah WC-nya itu nggak pecah. Jadi masih bisa ya dipakai WC yang ini tuh, atau kloset yang ini tuh buat di kamar mandi yang baru. Jadi nggak beli WC lagi atau nggak beli kloset lagi ya teman-teman. Jadi ini aja, palingan ya dicuci sampai bersih aja gitu teman-teman, biar ya nggak jorok lah gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh udah kelihatan ya teman-teman, udah lepas gitu ya untuk si klosetnya. Kemarin tuh kan juga ada yang komen, "Bun, kok WC di situ?" gitu ya. Mungkin itu penonton baru ya teman-teman yang nggak tahu gitu ya. Jadi itu WC-nya bukan di situ teman-teman. Cuman kan itu memang posisi lama gitu ya. Dan sekarang tuh mau dirubah gitu posisinya. Nah, lanjut di sini tuh Pak tukang mau nyambung ini teman-teman, mau nyambung pipa buat wastafel gitu ya. Kemarin itu karena memang di bagian tempat masangin pipa itu ada coran lantai yang lama, alhasil itu nggak bisa ditanam pipa yang lebih panjang teman-teman. Jadi ini tuh setelah lantainya itu dibobol gitu ya, barulah ditambahin disambungin lagi pipa teman-teman dan digali, karena memang ini tuh buat wastafel gitu ya. Karena memang nanti posisi wastafel aku tuh bakalan ada di bagian tempat Pak suami tuh yang lagi nyangkul-nyangkul. Nah teman-teman, di video sebelumnya itu kan aku udah nyuci manual ya teman-teman, karena memang itu mesin cuci aku ada di ruang tempat laundry room, tapi kan di situ nggak ada colokan teman-teman. Terus juga kan air nggak ada gitu ya, belum ada gitu. Dan kalau misalnya aku mau taruh di luar itu colokan aku yang panjang itu nggak ada teman-teman. Jadi ya biarin aja lah nyuci manual dulu ya. Di video sebelumnya itu kan aku nyuci manual, ya itu lumayan bikin pegel sih teman-teman. Aku tuh selalu ngusahain ya teman-teman buat record video renov ini sebisa aku. Kalau misalnya pas aku lagi bisa nge-record video renov itu tuh panjang, aku bakal usahain durasinya itu panjang ya. Karena memang banyak banget dari kalian yang minta part renovasi itu dilamain gitu ya teman-teman. Jadi di si video kali ini aku bikinin lagi video full ya teman-teman, dari detik awal sampai detik akhir itu adalah video renovasi aku. Ya, aku berharap semoga kalian itu suka, dan pastinya semoga juga video-video sederhana aku ini bisa menginspirasi kalian. Dan untuk kalian yang saat ini belum punya rumah sendiri, atau mungkin masih ngontrak, atau mungkin masih tinggal bareng orang tua, mertua, aku doakan semoga bisa punya rumah sendiri. Dan untuk kalian yang saat ini udah punya rumah sendiri tapi masih sederhana, aku doakan semoga bisa ada rezekinya untuk direnovasi. Amin. Pokoknya kita saling mendoakan aja dalam kebaikan ya teman-teman. Karena kalau kita mendoakan orang yang baik-baik, insya Allah juga kebaikan tersebut akan berbalik kepada kita. Amin. Nah, di sini setelah Pak suami selesai pasang-pasangin pipa, di sini lanjut yaitu mau ngeratain tanah. Karena memang ini kan mau dicor ya teman-teman, dan ngeratain tanah itu kayak hampir setengah harian gitu loh teman-teman ngerjainnya. Karena ternyata ini tuh Pak suami terlalu padat teman-teman sebelumnya nimbun tanahnya gitu ya. Jadi itu tuh harus diratain lagi, harus dikerok-kerok lagi sedikit gitu teman-teman, biar sama rata gitu ya lantainya dengan yang sebelumnya udah dicor. Dan itu tadi Pak suami lagi ngambil kerikil buat adukan ini ya teman-teman, adukan semen. Dan itu tuh ya seperti biasa ya, ada anak-anak ngekor, tadi mereka tuh teriak-teriak pengen dekat sama ayahnya gitu ya. Jadi ya udah aku biarin aja. Pokoknya selama lagi renovasi ini anak-anak tuh sering banget teman-teman kotor-kotoran keluar gitu ya. Pokoknya main segala macam ya. Kadang aku suka biarin aja kalau misalnya aku bisa pantau gitu ya. Tapi kalau pas lagi aku sibuk, riuh, dan aku tuh kayak ngerasa kurang bisa mantau mereka gitu ya, kadang suka aku ajakin ke rumah gitu ya, suka aku bujuk pakai jajan segala macam lah teman-teman. Nah, ini tuh udah mulai ya teman-teman Pak tukang buat ngelantai, buat buat ngecor lantainya.
Seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, kalau lantai aku ini tuh dicornya tuh dicor kasar ya teman-teman. Jadi nggak langsung diaci, nggak dicor halus gitu. Karena aku tuh ada sedikit niatan sama Pak suami pengen mengkeramik lantai ini gitu ya semuanya. Jadinya itu kami bikin cor kasar aja. Karena memang kalau misalnya lantai udah diaci, udah di semen halus gitu, nanti kalau misalnya mau masang keramik itu harus dipecah dulu teman-teman. Jadi ya kita itu apa ya, sekarang itu apa namanya kayak berharap aja dulu teman-teman, semoga murah rezeki jadi nanti tuh biar bisa sekalian di keramik. Pokoknya aku bakalan berusaha banget sebisa aku nabung gitu ya, nyisipin sedikit-sedikit dari pendapatan aku buat nyicil-nyicil beli keramik sama mikirin upah tukang, karena upah tukang di sini tuh masang keramik tuh lumayan agak mahal ya teman-teman. Jadi ya harus bener-bener dibajetin dengan benar-benar gitu ya, dengan betul-betul ada budgetnya gitu teman-teman, baru bisa buat pasang keramik, karena memang di sini tuh lumayan teman-teman buat pasang keramik ya. Nah pokoknya di sini aku tuh nggak bisa terlalu yang apa ya teman-teman ngasih tahu ke kalian nanti bakalan diapain aja dapur aku ini, karena memang aku tuh belum bisa memastikan teman-teman, karena memang aku sampai saat ini tuh masih apa ya, masih mengkondisikan budget gitu ya. Aduh mohon maaf ya agak keselak, masih mengkondisikan budget aku gitu. Kalau misalnya nanti budget aku itu cukup gitu ya, beberapa hal-hal yang memang agak penting itu bakalan aku langsungin teman-teman. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa, ditunggu aja dulu sampai ada budgetnya. Seperti yang aku bilang di video-video aku sebelumnya, jangan sampai terlalu memaksakan gitu ya. Jangan sampai karena memang kita tuh pengen dapur itu bagus gitu ya, terus ngutang sana sini yang bakalan bikin kita itu nanti kesusahan buat ngebayarnya gitu ya. Jangan sampai teman-teman. Ya kalau misalnya pun harus ngutang gitu ya, ya berhutanglah sesuai dengan kemampuan kita yang tidak akan memberatkan kita ketika membayarnya. Dan di sini tuh aku nggak mau juga yang terlalu apa ya teman-teman, terlalu harus perfect semuanya, harus beres semuanya tuh enggak gitu ya. Pokoknya semana sampainya uang aku sama Pak suami aja gitu. Intinya kalau misalnya memang nanti belum cukup untuk apa-apa aja yang aku pengenin, ya udah nggak apa-apa, perlahan tapi pasti kita tabungin dulu dan kita cicil lagi buat bebenahnya. Nah teman-teman, ini kalian bisa lihat ya udah lumayan lebar nih teman-teman, yang udah udah di lantai sama Pak tukang ya teman-teman. Nah di sini pokoknya aku tuh nggak bisa yang terlalu detail banget ngerekamnya gitu ya. Palingan aku cuman liatin dari agak-agak jauh gini aja, karena kalau misalnya agak deket gitu ya pasti bakalan ngeganggu banget sama Pak tukangnya teman-teman. Nah di sini Pak suami pokoknya bolak-balik ngelangsir ini ya teman-teman, si semennya. Terus itu biasa ada anak-anak yang ngekorin ayahnya ya teman-teman. Cuman kalau misalnya ayahnya itu memang cuman mondar-mandir ngambilin semen aja, itu mah nggak apa-apa, mereka ngikutin ayahnya gitu ya. Dan Pak suami juga nggak keberatan teman-teman, karena terkadang itu kan aku juga harus beberes di dalam rumah gitu ya. Jadi ya kadang tuh anak-anak juga dipantau sesekali sama Pak suami. Tapi kalau memang kondisinya Pak suami itu memang lagi nggak bisa mantau anak-anak ya, aku biasanya suka panggil anak-anak buat di dalam rumah gitu. Palingan aku kunci pintu, terus aku kunci pagar teman-teman, dan anak-anak itu mainnya di dalam rumah gitu. Oh ya teman-teman semuanya, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku ini? Mungkin kalian tuh lagi santai, lagi beberes, atau mungkin lagi masak-masak nih, boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Ini tuh aku nggak bisa juga ya terlalu banyak menjelaskan apa ini kerjaan Pak tukang, karena kalian udah lihat sendiri juga. Aku tuh sebenarnya teman-teman kalau misalnya video renov kayak gini ya, full video renov gini, kadang suka bingung gitu ya, pengen bahas apa gitu ya teman-teman di video gitu ya. Bingung aja gitu, kadang tuh pengen ngobrolin apa gitu di video aku gitu, karena beneran agak sedikit bingung gitu ya, pengen ngejelasinnya gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada yang nanya juga sih sama aku ya, gimana caranya aku tuh nabung buat bikin dapur seluas ini gitu ya. Terus gimana sih cara aku tuh biar bisa
dalam beberapa tahun aja udah punya apa namanya rumah sendiri gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk beli rumah ini dulu teman-teman, rumah aku sama tanah itu udah pernah aku cerita, yaitu aku ngutang teman-teman dulu di bank dan itu tuh masih ada. Hutang itu sampai bulan 3 itu habis ya teman-teman, bulan 3 tahun depan itu bakalan lunas. Alhamdulillah pokoknya ya seneng lah teman-teman ya kalau misalnya nanti tuh hutang udah lunas gitu. Karena memang kalau misalnya buat ngumpulin uang yang lumayan banyak itu sekaligus gitu ya, nabung aja gitu kadang itu ya susah juga teman-teman, karena kan pendapatan kami di sini juga nggak besar gitu ya. Jadi ya sebagian itu ada yang memang dari uang-uang yang tak terduga gitu teman-teman ya. Aku nggak bisa jelasin juga uang-uang tak terduga itu apa aja, karena memang terkadang itu memang ada beberapa uang-uang yang tak terduga, rezeki-rezeki tak terduga gitu ya, baik dari kerjanya Pak suami ataupun dari pekerjaan aku sendiri. Kalau uang yang tak terduga itu bisa dari endorse gitu teman-teman, atau tiba-tiba gaji yang lumayan agak besar aku terima dari biasanya gitu. Nah itu biasanya suka aku tabungin dan itu biasanya langsung aku investasikan ke emas gitu teman-teman. Setelah banyak gitu ya, udah agak banyak lah gitu ya, baru dijual dan dibelikan ke bahan-bahan bangunan. Sebelumnya juga aku udah pernah cerita sih, pokoknya buat kalian itu yang udah ngikutin aku pasti tahu. Aku tuh ada kemarin tuh ngejual emas gitu teman-teman, itu aku cicil-cicil buat beli bata, buat beli pasir, buat beli kerikil, buat beli atap, semuanya pada aku cicil teman-teman. Karena kalau mau dibeli sekaligus itu kayak berasa juga gitu ya uangnya itu keluar. Nah teman-teman, kemarin itu juga ada yang nanya, Bun, kok ruang tamu ada di belakang gitu ya. Jadi teman-teman, ruang tamu itu tidak di belakang ya. Kalau belakang itu berartinya ya di posisi yang sekarang lagi dicor itu namanya di belakang. Tapi kalau misalnya ruang tamu itu aku ada di samping ya teman-teman, karena kan posisi rumah aku itu L gitu ya. Jadi rumah aku itu tuh kayak L gitu teman-teman. Jadi di bagian L-nya itulah ruang tamu gitu. Jadi itu namanya bukan di belakang sih ya kalau menurut aku ya, maaf kalau salah. Jadi kalau misalnya di tempat tinggal aku yang sering aku tahu ya teman-teman, kalau misalnya kita punya rumah itu yang berbentuk L, keseringannya itu orang menjadikan ruangan yang L itu sebagai ruang tamu, karena biasanya orang lebih senang masuknya itu dari pintu L teman-teman ya, ke rumah gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya teman-teman, nanti kalau ada rezekinya aku pengen jadikan ruangan L aku yang di sebelah ini sebagai ruang tamu, dan bakalan ya semoga nanti ada rezekinya buat beli sofa juga ya, pokoknya dijadiin ruang tamu teman-teman. Nah teman-teman, kita balik dulu ke videonya ya. Di sini Pak Tukang udah hampir beres, pokoknya teman-teman, tinggal sedikit lagi gitu ya buat ngelantai. Nah di sini tuh Pak suami pokoknya cuman dia sendiri ya teman-teman yang ini apa namanya, yang bolak-balik ngambilin semen, karena kan mereka bekerja itu cuman berdua. Ada Pak Tukang dan keneknya itu ya Pak suami. Aku tuh kemarin banyak dapat komenan ya teman-teman, katanya itu suka kaget gitu ya teman-teman dengan harga tukang di tempat aku itu mahal banget katanya ya. Ya bukan kalian aja teman-teman yang bilang harga tukang di tempat aku itu mahal, ayah aku sendiri aja juga bilangnya itu mahal gitu ya. Tapi memang segitu teman-teman di sini harian gitu. Kalau harian tukang itu 200 dan kenek 150. Kalau di tempat ayah aku di Pasaman Timur, tempat aku yang pulang kampung kemarin, kata ayah kalau kenek itu hanya 100 teman-teman. Dan kalau misalnya tukang itu 130 gitu ya. Jadi kemarin pas aku cerita ke ayah tentang sharing harga tukang itu, ayah lumayan kaget sih teman-teman. Cuman ya memang segitu di sini gitu ya. Jadi ya aku juga nggak bisa nego gitu teman-teman, karena memang udah pasarannya di sini segitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini tuh udah hampir beres nih teman-teman buat ngelantai, buat ngecer lantai. Alhamdulillah satu persatu gitu ya teman-teman, ini udah hampir kelar semuanya kerjaannya Pak Tukang gitu ya. Sebenarnya masih banyak sih teman-teman kerjaannya. Meja kompor juga kan belum dibuat ya teman-teman, nanti juga bakalan bikin meja kompor, belum lagi masang pintu, belum lagi ngebenerin atap teman-teman, karena memang atap di rumah yang bagian depan itu kan lebih rendah ya teman-teman daripada atap dapur. Jadi rencananya atap rumah yang di bagian depan atau rumah kayu itu bakalan diangkat teman-teman, jadi disama tinggiin lah teman-teman sama atap dapur gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya pas udah kerjanya dikerjakan gitu ya, pasti bakalan aku record ya teman-teman, dan aku bakal tunjukin ke kalian. Nah ini Pak Tukang tinggal finishing nih teman-teman, tinggal ngerata-ratain aja, habis itu beres deh teman-teman.
Nah, ini aku mau liatin sedikit ya teman-teman. Ini adalah keadaan kamar mandi plus WC ya teman-teman. Jadi nanti WC plus kamar mandi itu digabung aja. Dan kalau misalnya aku tuh belum pasti ya beli bak air, bisa jadi cuman pakai baskom aja, belum tahu. Ini tuh WC-nya udah bisa dipakai langsung ya, maksudnya nggak langsung sih, palingan kayak besoknya itu udah kering, jadi itu pasti udah bisa langsung dipakai. Dan ini keadaan ruang cuci yang udah di lantai juga. Pokoknya seperti ini teman-teman, gak terlalu besar juga sih ruang cuci aku, karena kan ini tuh laundry room ya, jadi nggak perlu terlalu besar juga. Dan ini teman-teman dapur, alhamdulillah udah beres di plester, masya Allah. Oke teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas renovasi untuk hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.